Perang Amerika Israel versus Iran masih terus berkecamuk. Sejumlah serangan masih terus dilancarkan kedua belah pihak pada masing-masing objek vital keduanya. Dampak perang dalam hal ekonomi juga terus membayangi. Tidak hanya soal pasokan minyak, namun soal dampak berantai seperti nilai tukar yang anjlok hingga berpotensi mengganggu kinerja dan aktivitas di dalam negeri kita. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi segala dampak yang mungkin saja terjadi? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani. Selamat malam Mas Fuad. Selamat malam Mas Bram. Baik, terima kasih Mas Fuad sudah berkenan bergabung. Langsung saja, jadi artinya kalau kemudian beberapa waktu yang lalu disebutkan stok kita hanya 20 hari begitu yang mungkin akhir bulan ini akan sudah habis berdasarkan hitungan itu, artinya kita itu seberapa siap artinya menghadapi itu? Apakah dampak dari soal bahan bakar ini sudah disiapkan oleh pemerintah? Ya, terima kasih Mas Bram. Pertama-tama pemerintah menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu. Kita menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam karena itu tadi sebagaimana disampaikan oleh juru bicara PBB itu kan berpotensi menimbulkan kelaparan global dan kita hampir semua negara merasakan hal yang sama itu. Dan kalau kita hitung sejak tanggal 28 Februari serangan gabungan Arab Israel terhadap Iran itu hari ini sudah memasuki hari yang ke-19. Dan pemimpin Iran yang baru Mujtaba Khomeini setelah tegas mengatakan bahwa penutupan Selat Hormuz itu akan dipertahankan sebagai posisi tawar terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dan pernyataan Iran dalam hal ini sangat jelas, kapal-kapal yang melintas wajib berkoordinasi dengan Angkatan Laut Iran. Sementara di lain pihak, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat kemungkinan akan mulai mengawal kapal-kapal tanker melalui Selat Hormuz pada akhir bulan ini. Tapi sebagaimana tadi kita dengar melalui update berita terbaru, negara-negara yang lain tidak banyak mau membantu terhadap Amerika itu. Itu sebetulnya teguran yang sangat keras terhadap Amerika karena Amerika yang memulai, Amerika sebetulnya yang harus mengakhiri. Jadi jangan sampai dia memulainya tanpa koordinasi, dia hanya bersekutu dengan Israel, setelah itu meminta bantuan negara-negara lain ketika kondisinya terdesak. Dan kita saat ini semua yang ada di dunia itu kan berhadapan dalam kekuatan yang sangat besar dan saling berhadapan di jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jadi ini bukan konflik militer biasa, ini adalah krisis yang berpotensi mengguncang tatanan energi dan ekonomi global secara fundamental. Oke, Mas, kita lebih ingin spesifik lagi Mas Fuad. Jadi artinya Anda sudah menyebutkan tadi negara NATO terutama banyak yang menolak untuk membantu Amerika. Indonesia positioningnya ada di mana? Seberapa krusial kita untuk tetap bersama Amerika? Dalam konteks ini tetap dalam BOP tadi? Atau kemudian kita juga mencari jalan lain sehingga Hormuz bisa lewat, stok kita lebih aman begitu Mas Fuad? Iya. Berkaitan dengan itu, kami dari pemerintah ingin menegaskan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Menlu Sugiono bahwa semenjak tanggal 3 Maret maksud saya, dan setelah itu ditegaskan lagi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri tanggal 6 Maret, dan setelah itu ditegaskan lagi hari Jumat kemarin oleh Bu Yvonne Mawengkang, juru bicara Kementerian Luar Negeri, bahwa pembicaraan dalam board office saat ini kan on hold, sedang ditangguhkan karena semuanya berkonsentrasi terhadap konflik yang ada di Timur Tengah, terutama maksud saya soal serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu. Dalam hal ini posisi Indonesia itu kita semua berjuang keras dan berusaha agar semua pihak segera menghentikan eskalasi ini, Mas. Menyerukan semua pihak ke meja dialog dan menghormati hukum internasional. Dalam hal ini Pak Presiden Prabowo telah menghubungi berbagai pemimpin kawasan secara langsung, dan Indonesia sebagaimana diamanat konstitusi ingin melaksanakan ketertiban dunia dan tidak ingin menjadi penonton. Dan dalam soal lain, misalkan soal stabilitas dan ekonomi, Indonesia sudah menyiapkan beberapa hal yang sebagian sudah berjalan dan sebagian terus dipersiapkan secara maksimal seperti itu. Oke, saya ingin masih di bagaimana kita juga berkomunikasi dengan pihak negara lain begitu Mas. Jadi artinya untuk kepentingan Hormuz ini apakah kita juga sudah
ikut bernegosiasi, memulai komunikasi dengan Iran agar kita pun misalkan dengan siapapun nanti akan lebih mudah melewati pasokan-pasokan itu? Iya Mas, kita juga berkomunikasi dengan negara-negara yang lain dan itu aktif dilakukan dan dijalankan oleh Pak Presiden. Pak Presiden kan sudah menghubungi pemimpin-pemimpin di Timur Tengah. Pak Menlu juga menghubungi Menteri Luar Negeri Iran, setelah itu Menteri Luar Negeri Timur Tengah, setelah itu berkoordinasi dengan negara-negara Islam yang bergabung dalam Board of Peace dan negara-negara yang lain. Semuanya itu dilakukan dalam rangka agar terjadi deeskalasi dan perang ini bisa segera dihentikan gitu. Karena kita sebagaimana kita tahu, itu kan pasokan minyak di dunia itu kan semuanya melewati, hampir semuanya sebagian besar melewati Selat Hormuz, dan ketika Selat Hormuz ditutup itu berbahaya dan berdampak pada semuanya itu. Oke. Dan kalau ya. Jadi artinya komunikasi itu langsung government to government atau kita sebenarnya masih butuh perantara misalkan Oman atau mungkin Turki atau Yordania begitu untuk bisa melobi Iran, Mas Fuad? Kita melakukan dua hal, Mas. Bagaimana dulu dan banyak disampaikan oleh para pemimpin, Pak Presiden Prabowo, Pak Menlu Sugiono, dan pemimpin-pemimpin yang lain. Yang kita lakukan itu kan diplomasinya ada 3 kan. Yang pertama diplomasi bilateral, jadi kita menghubungi langsung pemimpin-pemimpin, misalkan pemimpin di Iran seperti itu. Kita pemimpin-pemimpin yang di Yordania, di Oman juga yang dikunjungin Pak Presiden langsung di Uni Emirat Arab. Tapi kita di sisi yang lain, yang langkah lebih lanjutnya kita juga tetap memanfaatkan diplomasi multilateral. Jadi kita memanfaatkan forum-forum dunia dan kesepakatan-kesepakatan dunia dan organisasi-organisasi dunia itu untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar perang Amerika dan Israel versus Iran ini segera bisa dihentikan. Dan yang ketiga tentu saja kita tidak melupakan diplomasi kemanusiaan ini, karena sebagaimana kita tahu ini dampaknya kan sangat besar, dan kalau kita lihat jumlah warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah itu kan ada 519.000 Mas, itu jumlah yang sangat besar dan yang semuanya harus diadvokasi, dilindungi dan segera ditangani seperti itu. Oke, Mas Fuad, terakhir saya ingin mendalami bagaimana kesiapan kita dalam negeri. Jadi artinya pun dalam konteks harga minyak, siapkah kita, mana pilihan yang akan mungkin diambil? Artinya mengurangi subsidi atau menambah subsidi ketika harganya mulai naik dengan pasokan yang belum menentu seperti ini? Terkait dengan krisis global dan energi itu, pemerintah sebetulnya tidak hanya menyiapkan, tapi sebagian langkah mitigasi itu sudah dilaksanakan dan bahkan sebelum krisis itu terjadi. Dan ini kan juga disampaikan bahwa sampai nanti menjelang Lebaran ini tidak ada pengurangan subsidi terhadap minyak ini. Dan ini kan kalau kita lihat, kita kan dalam hal ini kita punya posisi strategis karena Indonesia kan nggak semua pasokan minyaknya melalui Selat Hormuz. Itu kalau dihitung kan sekitar 20%. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang yang lain yang minyak kita itu bisa dilakukan dari tempat yang lain. Dan yang kedua, kita juga punya pasokan alternatif, Mas. Kita kan punya kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika, terus setelah itu dengan negara-negara yang lain. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, alternatif pasokan energi Indonesia itu kan udah muncul dan itu bisa dipertimbangkan dan bisa dilaksanakan itu. Dan kita, pemerintah sangat mengkaji bagaimana pengaruh harga dan dampak minyak itu terhadap APBN itu. Jadi kita mengkajinya terus dan mempersiapkan langkah-langkah, dan kita menjamin bahwa tidak ada pengurangan, maksudnya tidak ada kenaikan harga minyak itu sendiri. Ya. Oke, baik, itu tentu yang jaminan yang diperlukan publik karena itu akan berdampak pada komoditas, pada transportasi dan semua hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Mas Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Fuad. Sama-sama Mas Bram.